Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur bahwa Ia masih memberikan kita kesempatan untuk mendengarkan sekali lagi suara Tuhan, untuk kita dapat melalui satu hari ini dengan kekuatan yang daripadanya. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, berilah kami kemampuan untuk mengerti isi hati Tuhan, dan ajarlah kami untuk selalu ingin berdiam dekat dengan Tuhan, karena di dalam Engkaulah ketenangan kami. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini diambil dari Mazmur pasal yang ke-62 ayat yang kedua. Demikianlah firman Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Daud menuliskan Mazmur ini, lagu ini, ia ingin menyatakan bahwa hanya Allah satu-satunya. Ketika ia berkata hanya Allah saja, berarti tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain apa? Hanya Allah saja yang memberikan ketenangan. Dekat kepada Allah berarti tidak mau terpisah dari Allah. Ketika Daud mengalami betapa indahnya hidup bersama Allah, ketika ia menyadari betapa indahnya dekat dengan Allah, kini ia menuliskan lagu dan menyanyikan lagu ini kepada banyak orang dengan berkata, ingat, hanya dekat Allah sajalah hati kamu tenang. Oleh karena itu, ketika kita melihat Daud, seorang raja yang begitu berkuasa, memiliki semua kekayaan yang sangat luar biasa, tetapi ia berkata, hanya dekat Allah saja. Ini mau menandakan bahwa segala sesuatu yang indah dalam dunia ini memang bisa memberikan kita ketenangan, tetapi ketenangan yang sejati hanya didapat ketika kita dekat dengan Allah. Daud sangat yakin bahwa di tengah-tengah kesuksesan hidupnya, ia tidak bisa terpisah dari Allah. Karena ketika ia terpisah dari Allah, hidupnya tidak akan tenang. Sekalipun kekayaan melingkupi dia, sekalipun kekayaan terus menghampiri dia, tetapi ketika ia tidak dekat dengan Allah, maka tidak akan ada pernah ketenangan dalam hidupnya. Daripadanya lah keselamatan. Ketika kita dekat dengan Allah, ketika kita dekat kepada Tuhan, maka kita akan sadar bahwa sesungguhnya keselamatan kita hanya didapatkan daripada Allah. Kita akan semakin sadar bahwa sesungguhnya kita adalah orang-orang yang penuh dengan kasih karunia dan anugerah. Orang yang dekat kepada Allah akan sadar bahwa ia tidak akan mampu berbuat apa-apa tanpa anugerah daripada Allah. Oleh karena itu saudara yang dikasihi, kita semua mungkin sering membanggakan keluarga kita, sering membanggakan apa yang kita miliki, sering membanggakan kemampuan kita. Tetapi yakinlah, ketenangan yang sejati hanya didapat daripada Allah. Ketika bangsa Israel sering sekali mengandalkan kuda-kuda Mesir, sering mengadu kepada petinggi-petinggi di Mesir. Mereka merasa bahwa petinggi di Mesir itu adalah ketenangan yang sejati, mampu mencukupkan kebutuhan jasmani mereka. Tapi Tuhan berkata, ketenangan yang sejati hanya didapat daripada Tuhan. Bukan pada kekuatan-kekuatan dunia ini, bukan juga kepada penguasa-penguasa. Itu juga yang dikatakan oleh pengkhotbah pasal yang keempat, ayat yang keenam. Dikatakan bahwa segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jeripayah dan usaha menjaring angin. Saudara yang terkasih, memang ketenangan itu sangat dirindukan oleh semua orang. Karena sesungguhnya ketika Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden, mereka tidak lagi tenang karena mereka tidak dekat dengan Allah. Ketika mereka diusir dari Taman Eden, mereka tidak lagi tenang karena mereka tidak menempel dan berelasi lagi dengan Allah. Namun, yakinlah, ketenangan itu adalah intinya berdiam di kaki Yesus. Ketika Maria menghampiri Yesus, maka ia duduk mendengarkan apa yang Yesus ajarkan. Sedang Marta sibuk untuk memasak di dapur. Akankah dapat kita katakan bahwa kerja keras itu sesuatu hal yang salah? Tidak, kerja keras adalah salah satu bukti setiap orang yang percaya. Hal yang dilakukan Marta sebenarnya tidak keliru, tetapi Maria mengerti kehendak Allah. Maria mengerti kehendak Allah sehingga ia memilih apa yang terbaik saat itu. Oleh karena itu, jangan sampai kerja keras kita
menjadi seperti usaha menjaring angin. Jangan sampai usaha dan kerja keras kita seperti tidak berbuah apa-apa. Karena apa? Karena kita tidak mengerti kehendak Allah. Oleh karena itu kehendak Allah ialah datang kepada Allah setiap hari, duduk mendengarkan suaranya, dan senantiasa mengerti dan belajar kehendak Allah. Oleh karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jerih payah adalah hal yang paling berarti memang. Tetapi menjadi usaha yang sia-sia jika kita tidak mengerti kehendak Allah. Oleh karena itu dekatlah kepadanya, mengertilah kehendaknya, maka sesungguhnya hidupmu akan tenang. Ketika kita disibukkan oleh pikiran dunia ini, ketika kita disibukkan oleh masalah hidup ini, maka yakinlah datang kepada Allah akan membuat kita tenang selamanya. Amin. Bapa di dalam surga, ketenangan yang sejati hanya kami dapatkan di dalam Engkau. Terimalah kami di tangan-Mu dan tuntunlah kami untuk selalu hidup dalam pengertian yang benar akan kehendak-Mu. Amin.